Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama datang lagi di tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Suatu kita mau bersyukur, terima kasih, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kemurahan dan kebajikan-Nya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat pemeliharaan, penyertaan, dan penjagaan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebajikan dan kemurahan yang terus mengikuti kami sepanjang umur hidup. Kami bersyukur kami boleh menghampiri tahta kasih karunia, menikmati hadirat. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Berada dalam pelukmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sekali mari katakan, saat indah di hadiratmu Tuhan. Saat ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Dalam pelukmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu bagaikan penuhku. Diam dalam panggilanmu,
menikmati kasih anugerahmu. Saat indah kami berhadapan dengan saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bapa, erat dalam pelukanmu. Amin. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu, penuhiku. Rindu sayang diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Amin. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu, tanpa rindu sayang diam dalam bayanganku, menikmati kasih anugerahmu. Menikmati kasih anugerahmu. Menikmati kasih anugerahmu. Indah hadiratmu, indah hadiratmu Tuhan. Kami nikmati hadiratmu dalam hidup kami. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu mengalir tercurah bagi kami. Kami bersyukur
Kami bersyukur. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah. Ya Allah baik, ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Kau selalu baik, selamanya kau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji. Kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami agungkan Engkau, kami muliakan namamu. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Indah hadirat-Mu, penuh damai, sukacita berlimpah, kekuatan Kau beri dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah. Kami memuji, meninggikan namamu, Yesus. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu. Engkau sanggup, Engkau sanggup, Engkau mampu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami muliakan Engkau. Kami muliakan namamu. Ya
sangat baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya terpujilah nama, terpujilah namamu. Ya Allah baik, ya Allah baik, kau sungguh baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau, Yesus, Yesus Tuhan. Mulialah nama, terpujilah Engkau selamanya. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib kau Tuhan. Mulialah namamu, mulialah namamu. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Haleluya, haleluya. Kau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Tiada yang sukar bagimu. Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya Allah baik, Allah baik, sungguh baik. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Ya Allah baik. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah pengharapan yang tak pernah mengecewakan kami. Engkaulah jawaban yang tak pernah salah atas setiap persoalan kami. Engkau sumber pertolongan yang tak pernah terlambat dalam setiap pergumulan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur punya Bapa yang sepertimu. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kau Allah yang luar biasa. Kau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang sukar bagimu, tiada yang mustahil bagimu.
semua dapat kau lakukan. Kami bersyukur. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, 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 Yesus. Terpujilah namamu. Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Kau yang selalu baik bagi kami. Selamanya kau baik. Tidak ada yang sepertimu, tidak ada yang lain selain Engkau. Kau satu-satunya penolong yang setia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang lain selain Engkau. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami memuji, meninggikan nama. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik Engkau. Tiada yang lain, hanya Kau satu-satunya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau yang menerima kami apa adanya. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang melayakkan hidup kami. Dapat memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Ajaib kasih-Mu, ajaib. Kami bersyukur. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan.
Tak bisa ku terlepas, tak menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu mengangkat di hatimu. Firman-Mu itu dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Hanya karena kasih-Mu, kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, tak menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu mengangkat hatimu. Firman-Mu itu dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Yang selalu mendekati hatimu. Firman-Mu itu dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Amin, amin. Selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itu dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itu dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itu dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Biarlah firman-Mu yang berdaulat penuh atas hidup kami, mengendalikan dan menetapkan setiap langkah-langkah hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Waktu kami buka hati kami untuk firman-Mu pagi ini, Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Simon. Hengki atau Pak Simon, Pak? Hengki ya? Oh, oke. Sorry. Pak Silakan. Simon siap, Pak. Pokok besok tuh. Oh, oke. Oke, renungan kita di pagi hari ini yaitu di Ayub pasal 41. Saya bacakan, lukisan tentang buaya. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau mengimpit lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitan?
Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu, atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan engkau, sehingga engkau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya? Dapatkah engkau bermain-main dengan dia seperti dengan burung mengikat untuk anak-anakmu perempuan? Mungkinkah kawanan-kawanan nelayan memperdagangkan dia atau membagi-bagikan dia di antara pedagang-pedagang? Dapatkah engkau menusuki kulitnya dengan serapang dan kepalanya dengan tempuling? Letakkanlah tanganmu di atasnya, ingatlah pertarungannya. Engkau tak akan melakukannya lagi. Sesungguhnya harapanmu hampa, baru saja melihat dia, orang sudah terbanting. Orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapanku? Oke, saya sampai di sini dulu ya. Tadi di mana uh, Tuhan uh, menceritakan tentang lukisan tentang seekor buaya. Dan tadi itu menggambarkan bagaimana kedahsyatan seekor binatang buaya yang diciptakan oleh Tuhan. Terus saya teruskan dari bacaannya. Sesungguhnya harapanmu hampa, baru saja melihat dia, orang sudah terbanting. Orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadapi aku yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Aku tidak akan berdiam diri tentang anggota-anggota badannya, tentang keperkasaannya dan perawakannya yang tampan. Siapakah dapat menyingkapkan pakaian luarnya, baju jiranya yang berlapis dua? Siapakah dapat menembusnya? Siapa dapat membuka pintu moncongnya, dikelilingi giginya yang ngeri? Ke giginya ada kengerian. Punggungnya adalah perisai-perisai yang bersusun, terlekat rapat seperti meterai. Rapat hubungannya yang satu dengan yang lain sehingga angin tidak dapat masuk. Yang satu melekat pada yang lain. Bertautan tak terceraikan lagi. Bersinnya menyinari cahaya, matanya laksana merekahnya fajar. Dari dalam mulutnya keluar suluh dan berpancar bunga api. Dari dalam lubang hidungnya mengepul uap bagaikan dari dalam belanga yang mendidih dan mengelekkan isinya. Napasnya menyalakan bara dan nyalakan api keluar dari dalam mulutnya. Di dalam tengkuknya ada kekuatan, kekuatan yang berlompatan di hadapannya. Daging gelambirnya melekat padanya, tidak tergerak. Hatinya keras seperti batu kilangan bawah. Bila ia bangkit, maka semua yang berkuasa menjadi gentar, menjadi bingung karena ketakutan. Bila ia diserang dengan pedang, ia tidak mempan. Demikian juga dengan tombak, seligi atau lembing. Besi dirasanya seperti jerami, tembaga seperti kayu lapuk. Anak panah tidak dapat menghalau dia, batu umban seolah-olah berubah padanya menjadi jerami. Gada dianggapnya jerami dan ia menertawakan disingan lembing. Pada bagian bawahnya ada tembikat dan runcing. Dan ia membujur di atas lumpur seperti pengeretan pengerik. Lubuk dibuatnya berbual-bual seperti periuk. Laut dijadikan tempat memasak campuran rempah-rempah. Ia meninggalkan jejak yang bercahaya sehingga samudra raya disangka orang rambut putih. Tidak ada tara di antara bumi, itulah makhluk yang tidak mengenal takut. Segala yang tinggi takut kepadanya. Ia adalah raja atas segala binatang yang ganas. Jadi
dari bacaan Ayub 40 pasal 41 ini sebenarnya kalau kita rangkaikan tuh dari ayat 40 sampai 41 tuh adalah satu satu sama lain yang saling berkaitan, di mana Tuhan menceritakan kalau kuasanya itu sangat dahsyat, dan juga setiap makhluk di bumi ini belum bisa mengalahkan ciptaannya gitu loh. Itu di mana Tuhan menggambarkan ada binatang kuda Nil sama binatang buaya yang begitu kuat dan juga begitu ganas, dan juga manusia sebenarnya pun juga tidak bisa gimana menjinakkan seekor buaya, karena eh, binatang buaya ini kalau digambarkan tadi kita bisa baca itu adalah binatang yang sangat buas dan binatang yang sangat ganas. Jadi ya di pagi hari ini yang saya dapatkan sebenarnya dari respon dari cerita ini, dari ayat 41 itu, Tuhan menantang Ayub. Kenapa Tuhan bisa menantang Ayub? Karena pada awalnya Ayub itu sudah memiliki respon yang salah kepada Tuhan. Yaitu kalau saya baca di Ayub 19 ayat ke-6. Insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Di ayat 11, murkanya menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai lawannya. Jadi kita tahu ya, dari awal pasal 19 tuh, Ayub tuh sudah memiliki respon yang salah kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu tidak adil dalam hidupnya. Sedangkan Tuhan menceritakan, menantang kepada Ayub di dalam pasal ke-40 ayat ketiga, apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku dan mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Jadi kalau di Ayub pasal 40 kemarin di ayat 3 mengatakan kalau tuh Ayub itu ingin meniadakan keadilan Tuhan gitu, nah. Kalau menganggap Tuhan itu tidak adil dan juga mempersalahkan Tuhan gitu, nah. Karena Ayub pada awalnya sudah memiliki respon yang salah kepada Tuhan. Maka Tuhan tuh menceritakan kepada Ayub kalau Tuhan tuh sangat berkuasa atas muka bumi ini. Dan juga dia tuh eh, manusia tuh tidak bisa melawan kuasanya Tuhan. Makanya Tuhan tuh menggambarkan lukisan yang ada kuda Nil dan ada buaya. Manusia itu tidak bisa melawan kekuatan seekor kuda Nil atau melawan keganasan seekor buaya. Bagaimana manusia akan melawan kehebatan, kedahsyatan Tuhan? Karena Tuhan yang sangat berkuasa dalam hidup di muka bumi ini. Jadi makanya di ayat 41, di pasal 41, di ayat 1 sebenarnya ya, kalau kita baca di buku eh, Alkitab konvensional ini, orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Siapa yang dapat bertahan di hadapan aku gitu, nah. Manusia itu tidak bisa bertahan di hadapan Allah. Ya, siapakah yang menghadapi aku di ayat 2-nya? Siapakah yang dapat menghadapi aku yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Kita tahu ya, semua apa yang ada di muka bumi itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi siapapun tidak bisa melawan Tuhan. Jangankan kita menceritakan kalau Tuhan itu tidak adil, kalau Tuhan itu tidak menyayangi ciptaannya. Kita tahu ya, Tuhan itu menciptakan matahari, memberikan hujan, itu sama kepada setiap siapapun juga di muka bumi ini, baik kepada orang jahat atau kepada orang baik, baik kepada orang yang sering baca firman Tuhan ataupun yang tidak baca firman Tuhan. Jadi Tuhan itu memiliki suatu keadilan yang sangat besar kepada siapapun. Jadi dan juga kita sebagai ciptaannya tuh kita tidak bisa membandingkan, kita tidak bisa melawan Allah, kita tidak bisa menuntut bagaimana Allah itu tidak adil kepada setiap manusia. Seperti tadi sudah diceritakan sama lukisan
yang apa di mana diungkapkan oleh Allah. Baru aja dua binatang yang ciptaannya itu. Kita juga tidak sanggup melawan setiap ciptaan Allah. Bagaimana kita bisa melawan atau memiliki respon yang salah kepada Allah atau menuntut Allah atau mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada Allah kalau Allah itu eh, tidak adil kepada setiap manusia. Jadi pagi hari ini yang aku dapat yaitu itulah kita tuh harus memiliki respon yang benar. Itu terlebih dahulu kita harus memiliki respon yang benar supaya kedepannya tuh apa yang menjadi pemikiran kita, apa yang menjadi ungkapan kita itu mencerminkan apa yang ada dalam hati kita, supaya kita tuh tidak terus uh, berjalan dengan saling menyalahkan, saling apa kayaknya menyakiti atau membenci kepada orang lain. Jadi pagi hari ini yaitu uh, Tuhan mau menceritakan kepada Ayub supaya Ayub tuh tahu kalau Tuhan itu sangat berkuasa. Tuhan itu sangat adil atas muka bumi ini. Nanti besok ya akan diceritakan kepada eh, di Ayub 42 ayat pertamanya mengatakan ini. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Jadi Ayub bertobat pada ayat yang ke-42 setelah Tuhan mengatakan kalau kalau dia itu adil, kalau manusia itu tidak bisa eh, apa eh, tidak bisa kayaknya untuk menantang Allah. Tidak, maksudnya kekuatan Allah tuh tidak bisa apa tertandingin seperti kata Pak Heri kemarin. Kuasa Allah tuh tidak tertandingin oleh manusia gitu. Nah, karena kita tahu kita tuh manusia itu adalah ciptaan Allah. Kita tuh memiliki keterbatasan di dalam hidup kita, ya. Jadi marilah kita tetap harus memiliki respon yang benar dan juga selalu bersyukur apapun yang telah Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Kita percaya setiap rancangan Tuhan itu baik dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan berikan itu selalu yang terbaik dalam hidup kita. Dan juga apapun masalah atau bencana yang dalam hidup kita yang kita lalui itu akan selalu mendatangkan kebaikan. Dan juga itu karena juga ada salah satu dari akibat dari perbuatan kita yang salah juga bisa terjadi. Itu yang bisa saya bagikan di pagi hari ini, Pak. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Hengki buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Dan tentu sekali lagi, biarlah firman Tuhan pagi hari ini terus mengingatkan kita betapa terbatasnya kita dan sangat tidak berartinya. Bisa dibayangkan seperti setetes air di samudra yang luas. Bahkan itu pun sudah nggak sebanding sebenarnya antara kita dengan Tuhan. Jadi seperti Hengki tadi katakan, ini baru diberi gambaran tentang buaya, kemarin baru tentang kuda Nil. Itu baru sekelumit satu hal yang sangat-sangat kecil dari apa yang ada di dalam kendali Tuhan. Itu pun Ayub sudah nggak mampu. Makanya seperti apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 11 ayat 33 mulai saya akan baca. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, biarlah ini sebuah kebenaran, sebuah pemahaman yang terus-menerus ada dalam hati kita. Sehingga ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sepertinya sulit untuk kita mengerti, maka bagian kita adalah terus belajar berdiam diri, terus belajar memahami maksud dan tujuan Tuhan, yang terkadang memang sulit untuk dipahami.
Makanya seperti tema kita 2 bulan ini, mari terus berakar di dalam kasih Kristus. Kasih yang panjang, lebar, tinggi, dalam, bahkan melampaui segala pengetahuan. Hanya itulah yang akan memampukan kita untuk tetap berespon benar. Seperti apa yang Hengki sampaikan tadi. Pengetahuan Ayub tentang Tuhan itu hanya sangat-sangat dikit. Makanya kita nggak boleh sombong dan bangga tentang pengetahuan akan Tuhan. Atau yang saya katakan hanya selevel beragama. Karena sungguh pemahaman tentang Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luas. Yang seperti saya gambarkan tadi, bagaikan setetes air di samudra yang luas. Itu pun nggak sebanding. Karena Tuhan jauh lebih besar dari itu. Ya seperti berkali-kali yang Ibu Mirianti sampaikan, kita ini hanya seperti debu. Bahkan debu yang sangat nggak ada artinya sama sekali dibandingkan dengan seluruh alam semesta, galaksi, Bima Sakti. Nah, Tuhan jauh lebih besar daripada itu. Jadi mari di dalam setiap situasi kondisi, kita sudah belajar dari kitab Ayub. Dan seperti tadi juga sudah disinggung Hengki, besok di pasal terakhir dari kitab Ayub, pada akhirnya Ayub menyadari dan mengakui dan mencabut semua perkataannya. Nah, jadi pembelajarannya bagi kita, dalam ketidakmengertian kita, lebih baik kita berdiam diri. Karena dalam banyak bicara, kata Amsal, di situ akan menunjukkan semakin kebodohan kita saja. Karena dari dalam ketidakpengetahuan kita, apalagi terus dibarengi dengan rasa kecewa, emosi, marah, itu hanya akan menunjukkan kebodohan kita. Makanya firman Tuhan yang sama juga katakan, amarah itu menetap di dada orang bodoh. Lebih baik kita menekap mulut kita. Lebih baik kita diam, kata Amsal. Bahkan orang yang diam pun dianggap pintar, dianggap bijaksana. Walaupun aslinya bodoh, tapi ketika dia berdiam, orang bisa berpikir dia bijak. Dan itulah bijaknya kita ketika kita nggak tahu, lebih baik nggak usah ngomong. Jadi mari belajar untuk berdiam diri, merenung dan memahami kasih Tuhan di dalam hidup ini. Sehingga di dalam setiap peristiwa kejadian, respon kita tetap benar. Nggak seperti Ayub, seperti apa yang Hengki tadi katakan, sejak pasal 3, responnya salah. Jadi mari terus belajar mengenal Tuhan secara pribadi. Oke, terima kasih buat apa yang disampaikan oleh Hengki. Itu saja yang saya tambahkan. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Johan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sudah menyelesaikan Koramdio ini ya Bapak. Biarlah Koramdio ini semakin hari membuat kami semakin bertumbuh dalam iman, dalam pengetahuan akan firman Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan. Ajar kami terus untuk menghidupkan firman Tuhan dan tuntun langkah kami ke jalan kebenaran-Mu Tuhan. Karena kebenaran-Mu lah yang memerdekakan hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa untuk Pak Hengki Tuhan. Biarlah Kau tambahkan hikmat, akal budi, kuasa, penyertaan-Mu Tuhan, berkat-Mu terus menyertai Pak Hengki, istri, anak-anaknya ya Bapak. Berkati segala doa dan kerinduan hatinya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kakak ipar Ibu Mirianti Tuhan, Ibu Ismoyo Tuhan yang habis operasi, patah tulang Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan pemulihan supaya bisa berjalan kembali dengan normal ya Bapak. Segala kesembuhan ilahi terjadi. Dan juga adik Ibu Miranti yang keenam Tuhan yang bernama Pak Setiawan, agar Tuhan Yesus membukakan hatinya untuk kembali mengenal Tuhan dan turut diselamatkan kembali ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terpuji-pujilah Engkau ya Bapak. Dan berdoa juga untuk Ibu Merianti ya Bapak yang ke Jember ya Bapak. Biarlah penyertaan Tuhan menyertai, melindungi, memberkati, dan juga memberkati pekerjaannya sehingga ia dapat pulang dengan selamat tanpa kekurangan apapun ya Bapak.
Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapak. Biarlah Indonesia ini semakin hari semakin bersatu, semakin hari semakin makmur, adil, dan kesatuan terjadi ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, berkati para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, segenap aparatur negara, TNI, Polri, juga Gubernur tempat kami tinggal, wali kota, apapun pemimpin kami dari yang tertinggi maupun yang terendah, Tuhan Kau memberkati, memberikan roh takut akan Tuhan menyertai hidupnya, memberikan hikmat pengetahuan ya Bapa, dan memberkati daerah tempat kami tinggal Tuhan, biarlah daerah kami tempat kami tinggal diberkati, kami juga diberkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan, dan juga biarlah Engkau Tuhan Allah yang terus memberkati setiap kami yang hadir di pagi hari ini, bahkan juga teman kami yang tidak hadir ya Bapak. Dan juga kami terus hanya berharap, kami harus tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah yang menciptakan kami ya Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan? Bagaikan debu tanah ya Bapak, yang sangat kecil ya Tuhan, yang tidak memiliki apapun ya Tuhan, tapi kami percaya kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa, Allah yang sanggup memampukan segala kami atas menguasai muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, dan juga roh-Mu yang terus ada di dalam kami ya Tuhan, terus menyertai kami sepanjang hari kami, sepanjang waktu kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Jam berapa sampai kemarin kok? Wah, kemarin cepat, tidak macet sama sekali, 10 jam, 10 jam ya. 10 jam sampai ke Malang. Berarti jam 3-an sudah sampai ya.